Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryatna, kerjaan sebagai Sekretaris Desa Ganeas, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Usia pada saat ini 44 tahun, tempat tinggal yaitu di Dusun Ganeas, Kecamatan Ganeas, Desa Ganeas, RT 06 RW 07. Harapan dengan adanya wawancara ini adalah untuk memberikan informasi dan masukan bagi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Wawasan kebangsaan dalam kehidupan pribadi yaitu sebagai cara pandang secara pribadi terhadap bangsa Indonesia dan lingkungannya, yang mana lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu mencerahkan berbangsa, ikut melaksanakan ketertiban dan juga mensejahterakan masyarakat. Rasa bangga terhadap bangsa Indonesia sendiri yaitu karena dilahirkan sebagai bangsa Indonesia yang mana dengan beragam keragaman dan juga dari tradisi dan budayanya dan juga kearifan lokal yang menjadikan ciri khas pribadi bangsa Indonesia, yang mana bisa menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar kemudian hari. Makna Bhinneka Tunggal Ika itu yaitu memandang bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan baik dari segi suku, ras, agama, dan juga antar golongan, yang mana dengan perbedaan-perbedaan tersebut bukan sebagai pemecah belah, tapi merupakan sebagai modal dasar dalam merekatkan persatuan dan kesatuan demi mewujudkan cita-cita nasional. Ancaman perpecahan yang mengancam persatuan dan persatuan Indonesia, terutama yang berada di media sosial, adalah adanya perdebatan-perdebatan mengenai konsensus, kesepakatan, ideologi negara, dan juga hal-hal yang kaitan dengan isu nasional. Tentu saja hal ini harus kita tangani, harus kita antisipasi agar kedepannya tidak semakin melebar perdebatan ini menjadi disintegrasi atau perpecahan bangsa secara utuh di tingkat nasional. Kondisi saat ini yang mana bangsa Indonesia diuji dengan berbagai macam keadaan ataupun kejadian yang negatif seperti adanya hoax dan isu-isu yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tentu saja hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi kita dan juga bangsa Indonesia pada umumnya dalam menangkal hal-hal semacam itu, terutama hoax yang bisa berpotensi memecah belah persatuan Indonesia. Dan kedepannya dengan selalu mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang valid bisa menjadikan penangkal sebagai tersebarnya informasi palsu atau hoax. Ancaman bagi bangsa Indonesia secara lingkungan tentu saja ada pada masalah kesehatan lingkungan seperti masalah persampahan, polusi, dan juga kebakaran hutan. Sebagai bentuk rasa cinta kasih kita terhadap bangsa Indonesia, harus kita berperan dalam menangani permasalahan-permasalahan itu, baik dari permasalahan pengelolaan sampah, pengelolaan polusi, dan juga pencegahan terhadap kebakaran hutan, agar bangsa Indonesia ini terbebas dari permasalahan-permasalahan yang bisa berdampak terhadap keberlangsungan hidup dan lingkungan kita sekitarnya.
Sebagai bangsa Indonesia, tentu kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya-upaya dalam bela negara. Dalam skala kecil, upaya bela negara bisa berupa saat kita mentaati aturan atau juga mengadvokasi aturan-aturan yang berada di lingkungan kita, dan juga memperlakukan aturan dan norma dalam kehidupan kita sehari-hari agar aturan tersebut bisa menjaga keberlangsungan dalam hidup yang tertib secara hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Indonesia memiliki beragam produk-produk lokal yang bisa berbicara dan menjadi kebanggaan untuk bangsa Indonesia sendiri. Akan tetapi permasalahan saat ini adalah rendahnya rasa cinta masyarakat Indonesia terhadap produk-produk yang berasal dari ataupun diproduksi oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga menumbuhkan ataupun merendahkan ataupun mengurangi daya saing produk lokal tersebut di tingkat internasional. Tentu saja sebagai bangsa yang mencintai tanah Indonesia harus mulai mencintai produk-produk lokal dan mengutamakan produk lokal untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari agar produk lokal tersebut bisa berbicara di tingkat internasional dan memiliki daya saing dengan produk-produk lainnya dengan bangsa lain. Sebagai warga negara Indonesia tentu saja memiliki ataupun mempunyai harapan-harapan yang besar akan Indonesia sebagai bangsa yang besar, mampu mengelola dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sendiri. Tentu saja hal tersebut didorong dengan kerjasama dan juga upaya-upaya yang dilakukan secara bersama-sama. Harapan kedepannya tentu saja Indonesia secara bangsa bisa berbicara di kancah internasional dan sebagai tanah air bisa menjadi tanah air yang senantiasa berdaulat bersatu agar proses pembangunan kedepannya bisa berjalan dengan lancar dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita nasional. Halo, perkenalkan nama saya Aura, umur saya 17 tahun, saya dari Cisalak, Kabupaten Sumedang. Saya sekolah di SMAN 1. Wawasan kebangsaan itu cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia untuk memahami diri dan lingkungan, mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita nasional. Saya bangga dengan keberagaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya ciri khasnya yang unik. Di tengah gempuran budaya asing, saya bangga Indonesia masih punya banyak tradisi yang masih bisa dijaga dan juga dengan semangat gotong royongnya. Cara paling sederhana menurut saya dengan mulai dari sendiri atau dari lingkungan terdekat. Misalnya saya selalu berusaha menghormati teman-teman yang berbeda agama atau suku. Terus saya juga aktif ikut kegiatan di sekitar rumah. Dengan begitu kita bisa saling mengenal dan menghargai perbedaan. Menurut saya, hoax dan berita palsu itu bahaya sekali karena berita bohong itu dengan cepat menyebar dan memecah belah persatuan. Apalagi untuk sekarang banyak sekali informasi yang simpang siur di media sosial. Saya selalu berusaha cek kebenaran informasi sebelum percaya atau menyebarkannya. Biasanya saya bandingkan informasi dari beberapa sumber yang terpercaya. Lalu jika ada berita yang mencurigakan, saya akan cari tahu dulu di situs-situs yang
kredibel atau saya tanya kepada orang yang lebih paham tentang itu. Dampak yang paling saya rasakan adalah ketika suasananya menjadi tidak enak dan juga tegang. Kadang-kadang saya jadi malas untuk membuka media sosial karena isinya cuma hanya perdebatan yang tidak ada ujungnya. Menurut saya, kesadaran lingkungan itu bagian dari cinta tanah air. Jika kita peduli terhadap lingkungan, berarti kita peduli dengan masa depan Indonesia. Misalnya, dengan membuang sampah pada tempatnya, kita sudah ikut menjaga keindahan alam Indonesia. Jika kita hemat energi, kita juga ikut mengurangi polusi. Untuk saya, bela negara itu adalah segala tindakan yang kita lakukan untuk menjaga dan memajukan Indonesia. Tidak harus angkat senjata, tetapi bisa dengan melakukan hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, minggu ini saya berusaha mematuhi peraturan lalu lintas saat mengendarai motor. Saya memakai helm, tidak kebut-kebutan, dan juga berhenti di lampu merah. Menurut saya, itu adalah salah satu bentuk bela negara yang sederhana. Karena dengan begitu, saya ikut menjaga ketertiban dan keselamatan bersama. Saya sering memakai produk lokal, apalagi jika makanan atau fashion. Selain kualitasnya bagus, dengan membeli produk lokal ini saya juga ikut membantu perekonomian negara. Contohnya memakai skincare dengan produk yang lokal, tas ataupun pakaian. Pesan saya untuk seluruh warga negara, yuk kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jangan mudah terprovokasi dengan berita hoax, saling menghormati perbedaan, dan terus berkontribusi positif untuk negara. Indonesia bisa maju jika kita semua bersatu. Saya Unang Suryana, umur 60 tahun, tempat tinggal di Setua. Pekerjaan saya dari polisi politik di perumahan. Buat Bapak sih, bangsa itu menjaga cita-cita para leluhur pahlawan kita, persatuan dan kebangsaan dan bernegara. Banyaknya budaya dan bentuknya ramah-tamah. Sebagai dasar pedoman hidup bernegara dan menjaga rasa persatuan dengan saling toleransi dalam negara. Ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang penyebaran berita hoax? Dengan kita ikut menyebarkan informasi tersebut dan ikut mengantisipasi penyebarannya.
dilakukan ketika ada perbedaan pendapat terjadi. Dengan tetap berpikir jernih dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai perdebatan yang panjang serta mencari jalan tengah. Mana tanggapan terhadap kepedulian lingkungan sekitar? Perlu meningkatkan kesadaran bermasyarakat dalam ikut gotong royong dan kerja bakti di lingkungan sekitar. Dengan ikut gotong royong dan kerja bakti di masyarakat. Pendapat Bapak tentang penggunaan produk lokal? Dengan ikut menggunakan pakaian batik, berarti kita sudah ikut melestarikan produk lokal. Berharap masyarakat atau rakyat terus memperdalam ideologi Pancasila guna mewujudkan cita-cita bangsa makin rukun dan sejahtera ke depannya. Amin. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isani akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil wawancara ketiga narasumber. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa makna wawasan kebangsaan bagi Anda pribadi? Jawabannya yaitu wawasan kebangsaan itu cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia untuk memahami diri dan lingkungan untuk mencapai kesatuan dan persatuan cita-cita nasional. Kemudian pertanyaan kedua adalah hal apa dari Indonesia yang membuat Anda merasa paling bangga? Jawabannya adalah bangga dengan keberagaman budaya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki ciri khas yang unik dengan campuran budaya asing. Bangga dengan tradisi yang ada dan semangat gotong royongnya. Kemudian adalah bagaimana cara paling sederhana agar semangat Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga, yaitu dengan mulai dari lingkungan terdekat, misalnya menghormati teman yang berbeda agama. Kemudian adalah memandang bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Dengan perbedaan tersebut bukan untuk memecah belah, tapi untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Kemudian adalah mengenai berita hoax dan palsu. Bagaimana cara Anda secara pribadi memastikan bahwa informasi yang Anda terima secara benar? Sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ancaman perpecahan. Jawabannya adalah hoax dan berita palsu adalah sangat berbahaya, dapat memecah belah persatuan. Untuk menjaganya yaitu dengan mengecek informasi sebelum menerima dan menyebarkannya. Pertanyaan kedua adalah apa dampak yang paling Anda rasakan ketika terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat? Jawabannya adalah ketika suasana menjadi tidak enak dan tegang, yaitu malas membuka media sosial karena perdebatan yang tidak ada ujungnya. Kemudian adalah tantangan lingkungan, bagaimana kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, misalnya masalah sampah, polusi, dan kebakaran hutan, dapat dikaitkan dengan rasa cinta tanah air. Kesadaran terhadap lingkungan merupakan bagian dari cinta tanah air. Jika kita peduli terhadap lingkungan, maka peduli terhadap Indonesia, misal membuang sampah pada tempatnya. Kemudian adalah mengenai bela negara praktis di masyarakat. Nah, yang pertama adalah berikan contoh paling sederhana dari tindakan bela negara yang pernah atau sedang Anda lakukan dalam minggu ini. Jawabannya adalah bela negara adalah segala tindakan untuk menjaga dan memajukan Indonesia. Contoh kecilnya adalah dengan mematuhi peraturan lalu lintas dan mematuhi norma dan aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat agar aturan tersebut dapat menjaga kelangsungan hidup yang tertib. Kemudian adalah pertanyaan selanjutnya yaitu memakai produk lokal.
Apakah Anda rutin menggunakan produk-produk Indonesia? Sejauh mana hal ini dianggap sebagai wujud nyata dari mencintai dan membela negara? Indonesia memiliki produk lokal yang bisa menjadi kebanggaan Indonesia. Permasalahan hari ini adalah rendahnya rasa cinta tanah air. Cinta masyarakat Indonesia terhadap produk lokal, sehingga mengurangi daya saing produk lokal terhadap internasional. Kemudian adalah harapan untuk Indonesia tentang wawasan kebangsaan dan negara. Jawabannya adalah bekerja sama dan juga upaya-upaya yang dilakukan secara bersama-sama. Harapannya yaitu Indonesia bisa menjadi nasional, tanah air yang berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian adalah menjaga persatuan dan kesatuan dan jangan mudah terprovokasi dengan berita hoax, saling menghormati perbedaan dan terus berkontribusi untuk negara. Indonesia bisa maju jika kita bersatu. Mungkin sekian kesimpulan dari wawancara yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.